Iya, pergi dalam beberapa hari, pulang malam dalam keadaan capek. Pasti Paman punya alasan tersendiri untuk itu, bukan? Siluman besar dan menakutkan, tanpa tubuh dan tanpa kaki. Pria Mitra, waktu yang saya berikan sudah habis. Penjagaan Jerola yang membawa saya menghadap Gusti Singamaruta. Dan itulah sebabnya saya dipisahkan dari Panduseta dan Kaliana Tantri. Jadi itu yang terjadi. Ya, Betul, Gusti. Kurang ajar. Berani-beraninya dia bicara begitu. Kita kembali ke Malwapati, di mana setelah menguping pembicaraan Danang Sagita dan Batik Madrim serta Ki Lembu Aji tentang kemunculan Sengkang Baplang yang luar biasa, Singamaruta pun dengan berkuda segera pergi ke Karangkitri, markas Sengkang Baplang. Setelah sampai, Singamaruta pun langsung menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Sengkang Baplang guna menghancurkan Angning Dharma dan Batik Madrim. Singamaruta pun kemudian menjelaskan tentang pengkhianatan Danang Sagita kepada Sengkang Baplang dan juga keadaan hingga kelemahan Malwapati untuk saat ini. Ikatan batin yang lepas dari Danang Sagita telah kembali ke tangan saya. Tapi tidak apa saya kehilangan dia. Kalau setelah ini saya mendapat sahabat baru yang lebih bisa dipercaya. Saya harap kita bisa menjadi sekutu yang benar-benar saling menguntungkan. pasti. Di malam itu, Singamaruta pun tampak baru pulang dari tempat Sengkang Baplang. Namun, belum sempat ia masuk ke kediamannya, Batik Madrim pun tiba-tiba muncul menghadangnya. Sang patih pun langsung memberondong pertanyaan yang membuat Singamaruta gugup dan terlihat sangat tak suka. Mulai dari pasowanan yang selalu tak dihadirinya, sampai kepergian Singamaruta yang sampai berhari-hari, yang kemudian pulang di malam hari seperti maling. Singamaruta pun kemudian masuk ke bilik kediamannya dengan sangat marah. Ia pun merasa telah dicurigai oleh patih Batik Madrim. Sudah lama kita tidak ketemu. Dan kenapa Paman tidak datang dalam acara pasowanan? Saya tidak akan ke Pasuwanan. Kalau saya anggap tidak penting, itu sudah kebiasaan saya. Iya, pergi dalam beberapa hari, pulang malam dalam keadaan capek. Pasti Paman punya alasan tersendiri untuk itu, bukan? Nanda Madrim, saya tidak suka dicurigai. Belum selesai Batik Madrim menuturkan unek-uneknya kepada Singamaruta, tiba-tiba ada seorang prajurit yang melaporkan bahwa kepatihan tengah disatroni oleh siluman yang mengganggu Dewi Kusuma Gandawati, istri patih Batik Madrim. Batik Madrim pun kemudian langsung menemui istrinya di kepatihan. Sang istri pun kemudian menceritakan bahwa yang baru saja datang adalah manusia siluman setengah badan yang mampu menjebol dan mengalahkan para prajurit. Namun, ia pun kemudian pergi tanpa meninggalkan bekas satupun. Batik Madrim pun kemudian menghubungkan kejadian tersebut dengan Sengkang Baplang yang mengancam Malwapati akhir-akhir ini. Siluman besar dan menakutkan, tanpa tubuh dan tanpa kaki. Apa yang terjadi? Tinggalkan tempat ini. Di markasnya, Sengkang Baplang dengan bangga menerima kabar tentang keadaan Malwapati dari gurunya yang telah mengguncang kepatihan. Danang Sagita yang mendengar kabar yang baru saja menimpa kepatihan pun menyatakan dengan tegas bahwa yang datang ke kepatihan adalah Grenda Seba, sesembahan dan guru Sengkang Baplang. Karena dirinya pun pernah melihat sendiri sosok Grenda Seba tersebut. Ki Lembu Aji pun berpendapat bahwa Sengkang Baplang berarti akan benar-benar menyerang Malwapati. Sedangkan Patih Batik Madrim pun kini telah curiga bahwa ada orang dalam yang menjadi mata-mata Sengkang Baplang, namun mereka belum bisa memastikannya. Saya bisa bayangkan bagaimana istri Batik Madrim ketakutan dan kepatihan goncang dengan kehadiran guru.
Siluman itu adalah siluman Grenda Seba, yang sekarang menjadi sesembahan Sekang Baplang dan penganutnya. Kalau begitu gawat, mereka akan benar-benar menyerang Malwapati. Di sisi lain, di padepokan Gunung Kencana, Kencarupa dan Rupa Kenca pun sedang menjalankan tugas dari Sengkang Baplang dalam rangka menyampaikan surat untuk Priamitra dan Padmasari. Kedatangan mereka pun membuat sedikit kekacauan di padepokan tersebut. Setelah mereka berhadapan langsung dengan Priamitra, mereka pun memberikan sebuah surat dari gurunya yang kemudian membuat Priamitra sangat marah setelah membaca isi surat tersebut. Ia pun langsung merobek surat tersebut di depan kedua utusan Sengkang Baplang itu. Terserah, sampean sudah tahu apa isinya. Percuma saja. Selamat tinggal. Tapi kita harus waspada. 5 hari lagi, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya. Hari itu adalah tepat hari kelima sejak anak buah Sengkang Baplang memberikan surat peringatan kepada Priamitra di Gunung Kencana. Itu artinya bahwa Sengkang Baplang akan menyerang paksa padepokan Gunung Kencana apabila tidak menyerahkan diri untuk menjadi pengikutnya. Kencarupa dan Rupa Kenca pun telah siap menyerang dengan para prajuritnya. Mereka pun mengintai dari jauh dan masih menunggu waktu yang tepat. Setelah merasa yakin, mereka semua pun langsung menyerbu padepokan Gunung Kencana dan pertempuran besar pun terjadi. Siapkan pertahanan. Priamitra yang kemudian turun ke gelanggang pertarungan pun dengan mudah mengalahkan Kencarupa dan Rupa Kenca. Namun, tiba-tiba Sengkang Baplang pun datang bersama dengan ilmu kincir puyuhnya pun dengan cepat menghabisi para prajurit Priamitra. Priamitra yang tidak mau bergabung bersama mereka pun langsung menyerang Sengkang Baplang. Namun, ia pun dapat dikalahkan. Sengkang Baplang pun kemudian mengeluarkan kalung ikatan batinnya, sehingga Priamitra, Padmasari dan semua muridnya kini telah memakai kalung ikatan batin yang sangat menyiksa tersebut. Mau tak mau, mereka pun kemudian akhirnya terpaksa menjadi pengikut Sengkang Baplang. Priamitra, waktu yang saya berikan sudah habis.